Kehidupan yang paling melelahkan adalah ingin disukai semua orang. Mustahil. Mustahil. Kita tidak usah berlelah-lelah agar orang suka ke kita. Tidak perlu. Enggak ada perlunya. Kita perlu disukai Allah, dan Allah yang membulak-balik hati orang. Tidak akan semua orang suka ke kita. Biasa saja. Tidak ada masalah. Orang tidak suka ke kita itu bukan masalah kita. Kita tidak suka ke orang lain itu masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih yang lalu sudah berlalu. Jangan suka nyiksa diri. Sudah selesai, yang lalu itu sudah selesai. Tinggal ridho dan tobat. Tidak boleh mengungkit-ungkit yang lalu. Mau bahagia, Bu? Mau bahagia? Mau tahu rahasianya? Jangan ngungkit-ngungkit yang bikin sengsara. Mau ngapain mikirin kejelekan suami? Pertama udah jeles, udah jeles lagi. Udah, astagfirullah. Mau ngapain? Ya suami saya pada waktu dia SMA punya pacar. Mau ngapain? Sekarang udah sama-sama nenek kakek. Cerita SMA, udah selesai itu. Tapi dulu suami saya pernah mengkhianati saya. Tahun berapa? Tahun ke-5 pernikahan. Sekarang tahun ke-berapa? Tahun ke-48, udah selesai itu. Udah jauh, udah episodenya begitu. Udah qadarullah, udah tertulis bahwa ujiannya seperti itu. Memang ada dalilnya, ada. Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu, dengan yang tidak cocok. Udah tertulis begitu. Dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Dah, ibu-ibu, jangan suka ngungkit-ngungkit yang lalu, ya. Bu, ibu mau bahagia? Ya udah, yang diungkit yang bikin bahagia saja. Kenapa yang nggak enak dipikir-pikir? Yang lalu sudah selesai. Tinggal terima, ini memang episode yang harus saya jalani. Kalau tidak enak, tobat. Kalau ingat yang akan datang, doa, pasrahkan. Isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Udah, jangan suka ribet dengan yang lalu, ya. Lalu yang ke berapa? 5, adzan. Gangguan-gangguan yang bisa menyakitkan. Bekal terjadi orang tidak suka ke kita. Sebaik apapun diri kita, akan ada orang yang tidak suka ke kita. Nabi Muhammad SAW sempurna, segala-galanya. Tetap ada yang tidak suka. Ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, bahkan mengusir. Tidak apa-apa. Konsisten saja, karena semua itu memang penggugur dosa kita. Kehidupan yang paling melelahkan adalah ingin disukai semua orang. Mustahil. Mustahil. Kita tidak usah berlelah-lelah agar orang suka ke kita. Tidak perlu. Kita tidak perlu ingin dikagumi orang. Kita tidak perlu ingin orang terkesima. Enggak ada perlunya, enggak ada perlunya. Kita perlu disukai Allah, dan Allah yang membulak-balik hati orang. Tidak akan semua orang suka ke kita. Biasa saja. Tidak ada masalah. Orang tidak suka ke kita itu bukan masalah kita. Kita tidak suka ke orang lain itu masalah kita. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, kita tinggal evaluasi diri. Perbaiki diri.
jangan dendam, jangan sakit hati, jangan marah. Ingat ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, sudah enggak usah marah, enggak bahaya. Yang bahaya adalah kita benci ke orang lain. Lalu bagaimana tentang dia? Maafkan, maafkan. Itu perintah Allah. Lalu bagaimana? Berbuat baik. Itu mah susah. Enggak usah kalau enggak mau. Ya. Kalau mau, ini rumusnya menjadi ahli takwa. Orang yang sebel ke kita tidak akan merugikan kita setitik pun juga. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Rezeki kita, kemuliaan kita tidak bisa dirusak oleh orang lain. Yang merusak diri kita adalah zalamtu nafsi. Yang merusak kehidupan kita adalah perbuatan buruk kita. Orang-orang yang menghina, memfitnah, ngejelek-jelekin, itu bagian penggugur dosa kita. Tapi jangan disalahgunakan, karena ada seorang suami yang istrinya tuh sangat pemarah. Asalnya suami ini stres. Wah, ibu kalau marah begini saya mau nyari lagi. Apa? Kamu gua gampar. Gak jadi. Lalu kalau gitu kita pisah. Oh ya, apa, siapa bisa berani? Langkahi dulu mayatku. Gak berani. Akhirnya dengar ceramah bahwa kalau ada orang yang menyakiti, berguguran dosa, langsung ceria. Ditanya oleh temannya, kenapa bapak biasanya suntuk sekarang ceria? Ya, saya bersyukur. Emang kenapa? Cita-cita, ya saya cita-cita ingin masuk surga, ada bidadari, tapi susah kalau ngandelin amal. Sekarang ada penggugur dosa. Gimana bapak bisa sabar? Ya setiap kali istri marah kan berarti dosa saya gugur. Terus aja saya biarin dia marah supaya saya habis dosanya, terus pahala dia dioper ke saya. Nah, saya kan insya Allah mudah-mudahan ke surga dapat bidadari nanti. Apa-apalah di dunia si itu yang wah ini zolim hadirin. Nyebut si itu. Jadi memanfaatkan, tidak boleh begitu. Ada ulama yang juga disakiti, beliau tidak membalas. Bagaimana mungkin saya harus membalas menyakiti sedangkan orang ini sudah menjadi jalan dosa saya gugur? Kenapa saya harus marah kepada beliau? Beliau malah sudah jadi jalan ampunan Allah untuk saya. Sudah lebih baik saya doakan kebaikan. Wal 'afina 'anin nas, maafkan. Bu, mau ngapain mikirin tetangga? Mau ngapain mikirin segala kesalahan orang lain? Gak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, yang pasti bahaya adalah dosa dan kesalahan kita yang tidak ditaubatin. Sabar ya, kalau ada yang sebel ke kita, kita evaluasi diri saja. Jangan sibuk bela diri, lebih baik sibuk perbaiki diri. Sebaik-baik jawaban untuk orang yang menghina dan memfitnah kita adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jangan kemakan hati kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan orang-orang yang menghina kita. Silakan saja, silakan saja. Kita sakit hati karena kita berharap dari Dia. Kalau kita nggak berharap apa-apa, tidak sakit hati. Dan orang yang menghina kita tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi gara-gara saya dihina, kecil lah. Penghinaan orang kepada kita itu cetek dibanding kehinaan yang asli.